Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan tahapan komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, kali ini kelompok kami membahas salah satu produk, yaitu pada produk Indomie, di mana kelompok 6 ini terdiri dari Teh Anissa Fitri, kemudian ada Teh Ari Kartikasari, dan saya sendiri Aswi Safia, kemudian ada Teh Hani Suryani, ada juga Teh Jessica Priskasari, dan ada Teh Mutiara Syarifah. Di video kali ini, kami akan membahas beberapa tahapan komunikasi pemasaran yang dimana terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi halayak sasaran, kemudian yang kedua ada menentukan tujuan, yang ketiga merancang komunikasi, yang keempat ada memilih saluran, yang kelima menentukan anggaran, yang keenam memutuskan media, yang ketujuh ada mengukur hasil, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu mengelola pemasaran terpadu, di mana pemaparan yang pertama terkait dengan mengidentifikasi halayak sasaran akan dijelaskan oleh Teh Mutiara. Kepada Teh Mutiara dipersilakan. Baik, untuk mengidentifikasi halayak sasaran Indomie, target pasar Indomie adalah semua kalangan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan keluarga. Indomie mudah ditemukan di mana-mana, memiliki harga yang ekonomis, cita rasa yang disesuaikan dengan masyarakat. Terus Indomie juga merupakan salah satu makanan instan yang mudah dibawa kemana-mana dan cocok untuk mereka yang memiliki gaya yang praktis. Selanjutnya ada menentukan tujuan. Indomie membangun kesadaran merek atas dasar kebutuhan dengan menerapkan tagline Indomie Seleraku. Membangun sikap merek dengan cara penerapan atas gambar logo, serta Indomie memasukkan ke dalam pikiran kita bahwa produk Indomie adalah produk yang sangat dibutuhkan ketika ingin makan mie instan yang tentu enak. Merancang komunikasi. Di sini ada rancangan komunikasi ada 3. Yang pertama yaitu iklan. Iklan adalah setiap bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Menggunakan iklan ini, semua halayak akan tahu dan dengan cepat menyebar kemana-mana. Apalagi dengan televisi dan media internet yang begitu gencar saat ini. Strategi pemasaran melalui iklan ini akan selalu tetap diadopsi dan dipertahankan oleh PT Indofood. Dan yang kedua adalah event. Event adalah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan roadshow atau membuat acara-acara meriah di suatu wilayah ataupun tempat. Event juga bertujuan menawarkan dan mempromosi, malah menjual produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada pembuatan soft slide. Pembuatan soft slide ini adalah membuat pesan-pesan yang menarik tentang produk yang kita tawarkan berupa spanduk dan Indomie. Mengembangkan tagline yang berbunyi Indomie Seleraku dalam promosinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar produk Indomie selalu diingat konsumen. Indomie juga gencar melakukan promosi di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, dengan harapan dapat meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memilih saluran. Untuk saluran komunikasi sendiri terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah saluran komunikasi personal. Saluran komunikasi personal adalah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, secara langsung tanpa perantara atau orang ketiga. Seperti penyebaran produk Indomie di berbagai toko dan minimarket di seluruh Indonesia. Selain itu, Indomie juga melakukan pemasaran melalui saluran komunikasi personal lain, yaitu dengan memanfaatkan relasi jaringan sistem penyebaran iklan secara langsung melalui short message system atau SMS, telepon, ataupun email.
Selanjutnya yang kedua adalah saluran komunikasi non-personal, di mana komunikasi ini dilakukan secara tidak langsung dengan menyampaikan pesan tanpa melakukan suatu kontak atau interaksi pribadi. Umumnya, saluran komunikasi non-personal dilakukan melalui perantara media seperti elektronik, cetak, dan internet. Indomie sendiri melakukan pemasaran melalui media elektronik seperti radio dan televisi yang tayangannya tersebar luas di seluruh Indonesia. Selain itu, Indomie juga memasarkan produknya melalui media cetak seperti koran dan majalah, kemudian media display seperti poster, papan reklame, dan tanda reklame, serta pemasaran melalui media sosial berbasis internet yang bisa dijangkau oleh masyarakat sasaran promosi dari produk Indomie. Umumnya, sebagian besar saluran komunikasi non-personal dapat dilakukan melalui media yang dibayar. Yang selanjutnya ada menentukan anggaran. Salah satu metode menentukan anggaran ada affordable method, merupakan metode penganggaran yang dilakukan sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan. Contoh mudahnya, ketika Indofood akan membuat suatu ajang promosi, entah itu bazar ataupun suatu iklan, mereka akan menganggarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mendanainya. Misalnya 50 juta dengan kesepakatan antara atasan dengan manajer keuangan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan media, di mana setelah memilih saluran tentunya harus dipertimbangkan media apa yang akan dipakai untuk pemasaran atau komunikasi pemasaran ini. Nah, salah satunya produk Indomie ini menggunakan iklan untuk komunikasi pemasarannya. Nah, seperti yang sudah dilihat sebelumnya, tayangan ini merupakan salah satu iklan atau media yang digunakan untuk komunikasi pemasaran yang digunakan oleh produk Indomie kepada masyarakat luas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indomie ini tuh memiliki tagline khusus di produknya, yaitu Indomie Seleraku. Nah, tagline serta jingle ini tuh yang dimana dipakai Indomie itu untuk mengingatkan kepada masyarakatnya terkait dengan produknya. Nah, pasti kan dengan tagline atau jingle ini tuh masyarakat tuh jadi terngiang-ngiang, yang dimana jingle yang dipakai secara konsisten ini dipakai dari tahun 1982 yang bahkan hingga saat ini tuh mampu membuat merek Indomie jadi lebih akrab di telinga gitu. Jadi kalau misalnya ngedenger si jingle atau tagline-nya yang Indomie Seleraku itu pasti udah kayak masyarakat tuh kenal, oh ini tuh bentuk produknya itu pasti dari Indomie. Nah, kemudian media yang selanjutnya yang digunakan Indomie untuk mengkomunikasikan pemasarannya itu adalah media cetak. Nah, ini tuh salah satu bentuk media cetaknya berupa poster. Nah, di mana media berupa posternya ini tuh memperkenalkan produk dari Indominya. Nah, ini kan biasanya yang dikenal oleh masyarakat luas tuh biasanya rasanya Indomie ayam bawang atau enggak Indomie soto kari. Nah, ini tuh salah satu bentuk varian baru dari Indomie yang dimana diperkenalkannya atau dikomunikasikan kepada masyarakatnya itu menggunakan media cetak berupa poster. Nah, kemudian selanjutnya itu ada menggunakan dengan Warmindo. Warmindo itu merupakan warung Indomie. Nah, jadi selain bentuk kerjasama dengan pengusaha kecil, Warmindo ini juga menjadi salah satu ajang branding di berbagai daerah. Nah, ini mereka itu akan menyediakan spanduk dengan logo khas merah, kuning, hijau yang merupakan ciri khas dari Indomie. Nah, bahkan di meja dan tembok warungnya itu biasanya dipasang kayak spanduk dari Indominya. Nah, di mana biasanya di Warmindo ini untuk menunya itu menu khususnya itu adalah dari Indominya, walaupun emang ada beberapa menu pilihan lainnya, tapi dikhususkan dari Warmindo ini tuh produknya itu dari Indomie gitu. Nah, ini tuh salah satu bentuk brandingnya dari Indomie untuk memperkenalkan produk dari Indominya langsung dengan berbagai macam variannya melalui dengan warung Indomie ini.
Nah, kemudian media yang digunakan selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan beberapa tim sepak bola. Contohnya itu dengan tim sepak bola Persib dan Bali United gitu. Nah, dengan adanya kolaborasi ini tuh membuat produk Indomie ini tuh biasanya akan membuat banyak orang penasaran. Nah, contohnya di poster ini gitu kan ada hadiah di mana akan mendapatkan merchandise Persib dan total jutaan rupiah gitu kan. Di sini tuh pasti masyarakat tuh bikin penasaran gitu kan, harus kayak gimana untuk bisa ikutan kayak gini dan hadiah apa yang akan didapatnya gitu. Nah, dengan cara kayak gitu juga salah satu bentuk brandingnya dari Indomie gitu. Pasti kan ini tuh ada harus harus apa kayak memperkenalkan lagi kan si produknya gitu. Jadi masyarakat harus beli dulu produknya terus kemudian kayak bikin kreativitas lah yang berupa dari produk Indominya gitu. Nah, ini tuh salah satu media yang digunakan oleh produk Indomie untuk mengkomunikasikan pemasarannya kepada masyarakat luas. Untuk mengukur hasil, dengan adanya komunikasi media seperti iklan dan mempunyai tagline Indomie Seleraku, mie instan ini berhasil dikenal masyarakat umum. Dan bahkan mie Indomie pun tersedia di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Nigeria, Arab, dan negara lainnya. Mengelola pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu sering disebut sebagai IMC atau proses strategi bisnis. PT Indofood mengimplementasikan berbagai strategi pemasaran dengan menggerakkan brand value, menggunakan pemasaran iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame, mengadakan sebuah kompetisi atau event yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat atau konsumen. Dengan target pasarnya untuk semua kalangan dan juga produk Indomie ini mudah didapat, harganya yang murah, rasanya yang enak, dan mudah dibuat untuk menjadi sebuah makanan. Tujuan dari periklanan ini selain mengkomunikasikan juga untuk mendapatkan pesan dan mengukur hasil seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Berikut merupakan pemaparan yang bisa disampaikan oleh kelompok 6 terkait dengan komunikasi pemasaran dari produk Indomie. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.